Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adrian Marco dengan NIM 2019-210656. Saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Solvabilitas terhadap Kebijakan Dividen di Era Endemi pada Perusahaan-Perusahaan Go Publik. Yang pertama yang akan saya bahas di metodologi penelitian saya, yaitu yang pertama ada kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, pengukuran variabel, sampling, data dan teknik pengumpulan, yang terakhir juga teknik analisis data. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kerangka pemikiran penelitian. Yang pertama, profitabilitas sebagai independen pertama, variabel independen, yang berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Yang kedua ada likuiditas yang terbagi menjadi dua, yaitu cash ratio dan current ratio. Untuk cash ratio berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Yang kedua, untuk current ratio sendiri berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Yang ketiga ada solvabilitas yang menggunakan alat pengukur debt to equity ratio yang berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Kebijakan dividen sendiri akan menjadi variabel dependen untuk di topik pada yang akan saya bahas, yaitu mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas terhadap kebijakan dividen di era endemi pada perusahaan-perusahaan go publik. Yang selanjutnya hipotesis penelitian untuk H1 atau pengaruh profitabilitas menggunakan alat ukur ROE berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Untuk pengaruh yang kedua, pengaruh likuiditas menggunakan alat pengukur yaitu cash ratio berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Yang ketiga, pengaruh likuiditas current ratio berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Yang keempat, pengaruh solvabilitas atau menggunakan alat pengukur debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai variabel penelitian dan pengukuran. Yang pertama jenisnya variabel dependen untuk dependen yaitu kebijakan dividen atau dividend payout ratio menggunakan rumus yaitu dividen dibagi dengan laba bersih. Yang kedua, untuk independen pertama, X1, dengan variabel profitabilitas atau ROE, menggunakan alat pengukuran ROE, yaitu earning after interest and tax, atau disebut dengan laba operasi setelah pajak, dibagi dengan ekuitas. Yang selanjutnya juga independen dengan X2, yaitu likuiditas cash ratio, yaitu menggunakan alat pengukur cash ratio yang dengan rumus kas ditambah dengan setaraan kas dibagi dengan hutang lancar. Yang ketiga ada likuiditas dengan alat pengukur current ratio, yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Yang keempat, yang terakhir, yaitu solvabilitas dengan debt to equity ratio dengan rumus total hutang dibagi ekuitas. Lalu untuk sampling sendiri, sampling saya akan gunakan yaitu adalah perusahaan sektor manufaktur pada periode 2018 sampai 2021 yang memenuhi kriteria-kriteria dengan menggunakan metode pengambilan keputusan yang menggunakan metode purposive sampling. Kriteria-kriteria yang akan saya sebutkan yaitu adalah perusahaan go publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2018 dan 2021. Yang kedua ada perusahaan go publik yang menyajikan data lengkap mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini selama periode 2018 hingga 2021. Yang ketiga, perusahaan go publik yang tidak memiliki ekuitas negatif. Yang keempat, perusahaan go publik yang menyampaikan laporan keuangan dalam bentuk rupiah, karena akan difaktorkan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu data dan teknik pengumpulan data.
Data yang akan saya pakai adalah data sekunder dengan skala kuantitatif rasio. Dan untuk pengumpulannya sendiri, teknik pengumpulannya sendiri, saya akan mencari pada laporan-laporan keuangan yang ada di perusahaan melalui IDX, Bursa Efek Indonesia, dan beberapa platform aplikasi yang memperdagangkan saham. Lalu untuk analisis statistik sendiri, saya akan menggunakan 3 analisis, yaitu yang pertama analisis regresi linear berganda, yang kedua ada analisis deskriptif, dan yang ketiga ada uji T parsial, yaitu 1 sisi dan 2 sisi. Sekian dari presentasi proposal metodologi penelitian keuangan mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas terhadap kebijakan dividen di era endemi pada perusahaan-perusahaan go publik. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.